ya. Jadi setelah itu selesai akan kami packing. Mungkin kalau sesama Medan packingannya nggak usah ekstrim sampai bagaimana, bubble aja mungkin udah cukup biasanya ya, karena cuma untuk Grab atau Gojek aja gitu. Tapi kalau untuk packingan ke luar kota atau bahkan ke luar pulau, itu packingannya kami benar-benar ekstra hati-hati dan ekstra tebel gitu. Jadi untuk packingan di kami, nggak pernah kami cas ada tambahan packingannya. Kecuali teman-teman beli PC-nya di luar, ngerakit sama kami, ya tentu itu akan kami cas. Tapi ketika teman-teman udah beli semua komponennya di kami, nggak akan ada tambahan biaya packingan, baik itu mau kirim ke sampai Papua pun, kami siap untuk ke sana. Pokoknya setiap PC rakitan yang kami rakitkan dan belinya di kami, mengenai packing itu akan semaksimal mungkin dan kita akan tambahin selain bubble akan kita tambahin namanya karton lagi atau dus atau karton ya. Coba teman-teman nanti komen aja di bawah. Halo teman-teman, selamat datang di channel MBJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kebetulan kita dapat orderan rakitan PC MBJ Basic ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat baik di Tokopedia, cari aja MBJ.com atau di website kami mbj.com.id. Itu banyak paketan-paketan PC. Jadi teman-teman bisa ngelihat dari baik yang Eco, Basic, Core, Fail, dan selanjutnya. Ya, masih banyak lagi sih paketannya. Jadi sebenarnya ini kami buatin paketan ini untuk memudahkan teman-teman ketika memilih komponen PC gitu. Karena mungkin bagi sebagian kalau udah yang pro ya mungkin skip aja ya. Tapi kalau yang masih awam gitu mungkin itu untuk sebagai guideline lah atau sebagai panduan biar teman-teman bisa ngelihat oh kira-kira kalau ini cocoknya pakai ini, kalau ini cocoknya pakai ini gitu. Jadi banyak paketan-paketan itu yang kami sesuaikan baik dari budget dan juga compatibility-nya. Gitu teman-teman. Jadi buat sebagian teman-teman lagi kalau yang mendang-mending ya, kalau kita mendang-mendingin nggak ada habisnya di komponen PC gitu. Mending RTX 4090 tambah lagi 30 juta kan nggak make sense gitu. Oke, jadi terima kasih banyak dengan Bang Prastia Nugraha. Jadi orderannya ini masuk dari Tokopedia ya. Jadi terserah teman-teman mau pesan dari Tokopedia bisa atau mau dari WhatsApp kami atau dari website kami juga boleh aja, nggak masalah. Tetap kami yang proses nanti semuanya dan juga kami siap kirim-kirim PC rakitan ke seluruh Indonesia. Oke, jadi terima kasih banyak dengan Bang Prastia Nugraha. Ini kebetulan Bang Prastia Nugraha domisilinya di Medan Amplas di Medan juga. Jadi orderannya melalui kurir Grab Express. Jadi instan juga ya. Jadi bisa langsung diantar ke lokasi pembelinya. Oke, jadi spesifikasi singkatnya menggunakan AMD Ryzen 5 5500 dan juga VGA-nya RTX 3050. Ya, jadi sebelumnya RTX 3050 di paketan kami itu kan yang 6 GB, tapi kebetulan Bang Prastia Nugraha ini nge-request kalau bisa diganti ke yang 8 GB gitu. Jadi ya bisa aja kita ganti, tapi yang pasti ya harga akan kita adjust atau kita sesuaikan gitu. Oke, dan juga motherboardnya menggunakan Asus Prime A520MK. Ya cuma karena kebetulan motherboard Asus Prime A520MK kami sedang kosong. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini sebenarnya ini nggak upgrade juga ya karena level harganya itu hampir-hampir mirip gitu. Jadi ya bisa kita katakan kita gantilah. Dan ASRock juga garansinya sama 3 tahun baik Asus atau ASRock motherboardnya garansinya sama-sama 3 tahun dan juga RAM-nya Tim Elite Plus DDR4 2x8GB yang 3200 tapi karena kebetulan kosong kami tawarin aja free upgrade ke Tim Delta RGB yang DDR4 2x8GB atau 16GB 3600 speednya. Walaupun saya nggak tahu ini speednya bakal kebaca 3600 nggak, tapi kayaknya iya. Nanti coba kita cek lagi lah. Tapi nggak apa-apa karena perbedaan harga juga nggak jauh karena kebetulan tim Elite kami sedang kosong, jadi ya kita free upgrade aja. Ya kadang-kadang bisa terjadi hal kayak gitu. Intinya ketika kami mengganti sesuatu rata-rata itu naik semua, nggak turun ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya pernah beli di kami, ada komponen yang kita ganti itu akan kita informasikan terlebih dahulu gitu. Tapi intinya semuanya rata-rata naik sih, nggak ada yang turun. Oke, dan juga VGA-nya Inno 3D RTX 3050 Twin X2 yang 8GB. Ya, Inno 3D ini kami udah jual cukup lama ya, udah mungkin sekitar 3-4 tahun ya. Dan yang rusak atau yang balik itu kayaknya cuma satu gitu. Jadi harusnya menurut saya Inno 3D walaupun brandnya agak kurang terkenal, tapi kualitas yang ditawarkan cukup baik dan juga harga yang ditawarkan sangat-sangat kompetitif ya teman-teman. Oke, dan juga NVMe-nya menggunakan Adata Legend 710 yang 512GB, masih PCIe 3 ya karena memang A520 atau B450 itu masih PCIe 3 untuk slot NVMe-nya karena kalau kita isi PCIe 4 juga bakal turun ke PCIe 3 gitu teman-teman. Dan juga power supply-nya menggunakan PC cooler KF550
watt 80 plus. Jadi ini termasuk salah satu power supply yang best seller di toko kami gitu. Jadi kualitasnya juga cukup baik. Sejauh ini kami jual kayaknya belum ada yang balik gitu, belum ada masalah lah. Ya memang kalau teman-teman ya mending ini, mending itu, ya bisa aja, nggak masalah, tergantung yang beli kan gitu. Iya, kalau misalkan contoh mau ganti PSU yang gold, boleh-boleh aja, nggak masalah. Atau bahkan platinum juga boleh, nggak masalah gitu. Jadi buat teman-teman yang sering mendang-mending di bagian PSU juga, karena makin mahal itu barang, makin menguntungkan untuk kami gitu. Margin kami, perhitungannya adalah persentase. Jadi kalau PSU itu contoh, misalkan ini harganya 500.000. Kalau dibeli PSU yang harga 5 juta, ya bagi kami sangat menguntungkan gitu. Jadi balik lagi ke pembelinya, apakah pembelinya mau atau enggak, atau bersedia atau enggak, apakah relevan atau enggak untuk rakitan ini. Kan nggak mungkin, misalkan rakitan ini totalnya itu sekitar 8 jutaan, malah PSU-nya 5 juta, kan nggak make sense gitu. Mending budget PSU-nya diturunin, tapi diganti ke part yang lain gitu. Ya itu menurut saya ya, kalau buat teman-teman yang punya pemikiran yang berbeda, ya silakan aja. Bagi kami semuanya terbuka gitu, mau yang Kirihori oke, mau yang Sultan juga oke. Makin Sultan, ya tentu kami makin seneng gitu. Bukan artinya rakitan Kirihori kami kesampingkan, enggak juga. Pokoknya rakitan semurah apapun di kami, di MJ Komputer, akan treatmentnya akan sama dengan rakitan Sultan gitu. Jadi baik dari kabel manajemen ya, atau waktu ngerapiin kabel gitu, sebaik mungkin yang kami bisa. Oke teman-teman, jadi kira-kira itulah. Karena kalau kita mendang-mendingin nggak ada habisnya juga kan. Dan juga Windows-nya menggunakan Windows 11 Pro Trial. Jadi artinya trial itu unactivated ya, nggak kita isi lisensi. Karena kalau di kami, di MJ Komputer, kami wajib jual Windows yang benar-benar original. Kami ada kok Windows yang original, yang model amplop, itu 11 Pro, itu harganya sekitar 2.500.000-an. Dan juga yang FPP, dia model USB kalau nggak salah ya. Saya nggak pernah perhatiin sih, karena yang biasa ngerjain kan teknisi kami atau tim kami gitu. Dia FPP itu sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Jadi beda OEM dan FPP adalah OEM sekali pakai, sekali ditanam di motherboard. Dan kalau FPP bisa berulang kali, tapi hanya untuk satu device ya. Ketika kita mau aktifkan di device yang berbeda, yang ini harus dimatiin dulu gitu, kira-kira perbedaannya. Oke, jadi ini trial tanpa lisensi, ya. Karena kalau harga Windows 2,5 juta, orang juga, apalagi PC-nya misalkan 8 juta, harga Windows-nya 2,5 juta kan mungkin pasti yang beli juga berpikir kan gitu. Kecuali harga PC-nya mungkin udah di atas 20-30 juta, ya kalau bisa di saat itu ya pakailah Windows yang bener-bener original. Oke teman-teman, dan juga selanjutnya ada tambahan TP-Link Archer T2UB AC600 Nano Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi TP-Link-nya ini udah termasuk Wi-Fi dan Bluetooth, ya ini cukup baik ya. Tapi memang sekencang apapun dari Wi-Fi tersebut, latensinya nggak akan bisa sebaik kabelan. Jadi buat teman-teman yang main game online, saran saya walaupun ada Wi-Fi, tetap baiknya pakai kabelan. Karena bukan masalah speednya, tapi masalah latensi. Kalau teman-teman tahu, contoh misalkan game Valorant, kan itu ada pingnya. Kalau kita pakai Wi-Fi, itu bakal latensinya fluktuasi terus, kayak naik turun gitu. Jadi itulah kira-kira. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC, walaupun motherboardnya misalkan onboardnya ada WiFi, ya tetap aja pakai kabelan. Oke, jadi kira-kira itulah spesifikasinya. Total rakitannya itu sekitar 8.052.000. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Prastia Nugraha. Jadi rakitannya ini udah selesai kami rakitin semua. Teman-teman bisa ngelihat di kiri saya, ini PC-nya. Kebetulan ini setnya warna putih, VG-nya nggak sih, karena kalau betul-betul kita cari RTX 3050 yang warna putih, harganya juga lumayan mahal gitu. Jadi nggak ada, menurut saya sih nggak ada gunanya ya. Ya kalau teman-teman bener-bener mau ngejar estetika ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi perbedaan budgetnya cukup signifikan gitu. Jadi setelah ini semuanya selesai, nanti kita akan, tim kami mungkin nanti dengan Ajis akan coba benchmarknya dan juga testing game. Mungkin gamenya itu Black Myth Wukong. Jadi setelah itu selesai, akan kami packing. Mungkin kalau sesama Medan, packingannya nggak usah ekstrim sampai bagaimana, bubble aja mungkin udah cukup biasanya ya, karena cuma untuk Grab atau Gojek aja gitu. Tapi kalau untuk packingan ke luar kota atau bahkan keluar pulau, itu packingannya kami bener-bener ekstra hati-hati dan ekstra tebel gitu. Jadi untuk packingan di kami, nggak pernah kami cas ada tambahan packingan ya. Kecuali teman-teman beli PC-nya di luar, ngerakit sama kami, ya tentu itu akan kami cas. Tapi ketika teman-teman udah beli semua komponennya di kami, nggak akan ada tambahan biaya packingan, baik itu mau kirim ke sampai Papua pun, kami siap untuk ke sana.
Pokoknya setiap PC rakitan yang kami rakitkan dan belinya di kami, mengenai packing itu akan semaksimal mungkin, dan kita akan tambahin, selain bubble akan kita tambahin namanya karton lagi, atau dus atau karton ya. Coba teman-teman nanti komen aja di bawah. Oke, jadi terima kasih banyak sekali lagi dengan Bang Prastia Nugraha. Mungkin dalam 1-2 jam nanti akan bisa kami kirim ke pembelinya. Oke, jadi mohon ditunggu ya Bang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajas di channel MIJ.com. Jadi hari ini untuk di video kali ini teman-teman, MIJ.com dapat pesanan rakitan lagi nih teman-teman dari Bang Prastia Nugraha. Terima kasih untuk Bang Prastia Nugraha yang sudah mempercayakan PC rakitannya di MIJ.com. Nah, oke, untuk spesifikasi lengkapnya teman-teman kita langsung cek aja di CPU Z-nya. Nah, di sini tuh untuk CPU Bang Prastia ini memakai AMD Ryzen 5 5500. Terus untuk motherboardnya itu kita free upgrade teman-teman. Dari yang sebelumnya itu dari rincian kita pakai di motherboard Asus Prime HA520MK. Terus kita free upgrade ke ini ASRock B450M HDVR4. Oke, selanjutnya untuk memorinya di sini bisa teman-teman lihat juga di Test Manager. Memori kita pakai memori dari RAM Tim Group dengan kapasitas 16 GB, dual slot ya teman-teman, 2 dari 2 slot. Motherboard terpakai dengan speednya tuh 3600 teman-teman. Selanjutnya untuk VGA kita pakai VGA Nvidia GeForce RTX 3050 yang varian 8 GB teman-teman ya untuk VRAM-nya. Oke, selanjutnya untuk tes benchmark teman-teman. Nah, kita tadi sebelumnya kita udah ngelakuin benchmark di beberapa software. Nah, untuk software 3D Mark nih di TimeSpy kita dapat skor 6476 teman-teman. Terus untuk graphic skornya 6304 dan CPU skornya di 7663. Oke, di ini juga data-data dari monitoringnya bisa teman-teman lihat sendiri spesifikasi kita. Oke, selanjutnya untuk di Cinebench R23 kita itu dapat skor untuk multicore di 9775 points dengan suhu di sekitar 80, 85, 89 ya teman-teman. Ya memang Bang Prastia Nugraha ini untuk PC rakitannya tidak memakai liquid cooler tambahan teman-teman, jadi pakai stock cooler gitu ya. Oke, terus di CPU Z juga kita ngelakuin benchmark. Untuk single threadnya, single core dari CPU-nya itu kita dapat skor 573. Sedangkan di multi thread alias multi core untuk benchmarknya kita dapat skor di 4433,4 teman-teman. Kita langsung aja untuk melakukan pengetesan game AAA. Khususnya untuk video kali ini kita akan tes di Black Myth Wukong teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke in-game Black Myth Wukong ini teman-teman. Jadi langsung aja kita akan coba untuk masuk ke settings dulu ya teman-teman. Oke, kita akan melakukan pengecesan di resolusi yang rendah dulu. Paling rendah kita di Full HD alias 1080p, dan settingannya VSync off, frame rate cap-nya kita off kan. Oke, aman ya. Selanjutnya untuk setting grafiknya teman-teman, kita akan coba untuk apply recommended setting. Nah, di sini tuh resolution sampling kita FSR kita naikin jadi DLSS. Frame generation kita nggak support ya teman-teman, tapi kita naikin ke DLSS. Terus coba kita ke super resolutionnya bakal kita naikin di 50 teman-teman. Walaupun tadi recommendednya itu di 30-30an ya teman-teman. Oke, terus untuk graphic preset yang kita dapatin itu di medium ya, 3050 ini. Ini untuk varian yang 8GB teman-teman. Gak tahu deh nanti kalau misalnya varian yang 6GB nya dapatnya recommendednya gimana. Tapi ya mungkin next time ya. Kita akan coba di varian 6GB nya. Oke, jadi settingannya sudah pas, sudah kita apply juga teman-teman. RTX nya juga sudah kita pastikan on ya. Soalnya di sini kalau kita off kan bakal minta reset ya. Oke, lanjut aja kita apply. Oke, langsung aja kita run benchmark teman-teman.
Oke teman-teman, jadi benchmarknya udah selesai ya untuk resolusi 1080, jadi RTX 3050 varian 8GB nya dengan CPU AMD Ryzen 5 5500 teman-teman. Nah, untuk average rata-rata kita dapat di 41 fps, maksimum di 49 dan minimum di 35 fps teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin pakai konfigurasi serupa tapi pengen main di 1080p dengan FPS yang lebih tinggi, tentu saja ya bisa diturunin lah ya beberapa settingan, seperti mungkin ya presetnya mungkin di low kan, atau beberapa setting diturunkan, atau ray tracing mungkin dimatikan, dan super resolution samplingnya mungkin bisa pakai FSR aja teman-teman. Dan ya 3050 memang nggak support frame generation ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita selesaikan untuk benchmark di resolusi 1080. Kita akan langsung coba untuk benchmark di resolusi 1440p teman-teman, alias 2K ya. Kita naikin dulu settingnya di sini, confirm, dan oke. Untuk graphic setting, nah super resolution ini sepertinya dinamis teman-teman, dia akan naik turun sendiri sepertinya. Jadi kita apply aja recommended setting, dan ini buat persamaan. Nah di sini teman-teman, kita udah naikin resolusinya ke 50 ya. Kalau kita naikin satu aja itu udah exit dari recommended setting. Tapi ya purpose dari video ini memang cuman buat referensi bagi teman-teman yang ngerakit dengan PC yang sama ya teman-teman. Jadi ya kalau buat situasi aslinya mungkin bisa teman-teman turunin ya. Oke, di sini kita pakai FSR teman-teman ya untuk graphic settingnya. Terus frame generation kita on kan. Oke teman-teman, langsung aja kita apply graphic changes. Terus kita run benchmark ya teman-teman. Confirm. Nah oke teman-teman, benchmarknya udah selesai, dan di average kita dapat di 45 fps, yang mana udah jelas lebih tinggi dari yang 1080p. Sedangkan ini di resolusi yang lebih tinggi lagi, masa fps itu lebih tinggi ya teman-teman. Udah jelas tadi tuh kayaknya fps-nya emang kepotong setengah. Jadi sebenarnya mungkin tadi average kita dapat 60-an ke atas ya, soalnya di MSI Afterburner dapatnya 60-an. Terus di maksimum kita dapat 53, dan minimumnya tuh 40 fps teman-teman di resolusi 1440p ya. Settingannya itu masih sama, konfigurasi sistem yang sama. Super resolutionnya kita naikin ke 50 tadi. Resolution samplingnya kita pakai FSR supaya frame generationnya bisa on. Tadi saya cobain pakai DLSS, frame generationnya nggak bisa on teman-teman, alhasil dapat fps yang lebih rendah ya, begitu. Nah oke teman-teman, kita akan coba untuk benchmark di resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4K. Dan untuk settingannya kita coba lagi ya di apply recommended settingnya. Nah super resolution sampling FSR, frame generation on, oke. Semuanya masih sama, oke. Super resolutionnya coba kita naikin. Nah di sini kita naikin dikit aja dari recommendednya, di 33 kita naikin dikit aja, itu udah exit dari recommended setting ya teman-teman. Tapi ya purpose dari video ini ya memang cuman buat referensi bagi teman-teman aja buat ngerakit PC. Mungkin kalau misalnya pakai 3050 varian 8GB ini bisa teman-teman turunin aja untuk super resolutionnya ini biar dapat FPS-nya yang bisa menghasilkan FPS lebih banyak, atau graphic presetnya ray tracing mungkin bisa dimatikan ya. Tinggal teman-teman temukan aja lah sweet spotnya bagaimana antara keseimbangan antara performa sama visual quality-nya teman-teman. Oke, kita bakal coba apply changes. Terus kita bakal run benchmark ya teman-teman.
Oke teman-teman, benchmarknya udah kelar nih. Nah, untuk average rata-rata itu kita dapat di 25 fps. Tentu saja sekitar tengah mungkin ya dari 1440p tadi, maksimum di 29 dan minimum di 23. Ini tuh saya rasa mungkin kurang playable ya teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin pengen rakit PC dengan konfigurasi serupa seperti Bang Prasetya Nugraha ini, teman-teman bisa coba buat turunin lah settingannya. Mungkin main di 1080p atau 1440p, atau kalau misalnya mau dimain di 4K ya settingan yang lain-lainnya diturunin. Untuk super resolution sampling kita pakai FSR ya teman-teman, karena memang biar bisa pakein frame generation. Tadi tuh kalau pakai DLSS frame generationnya nggak bisa on. Oke, kita sudahi aja untuk tes dari Blackmagic Wukong ini teman-teman di PC rakitan hari ini untuk AMD Ryzen 5 5500 dan RTX 3050 teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Prasetya Nugraha yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di MIJ.com. Buat teman-teman yang juga tertarik untuk mendapatkan PC rakitan yang sama seperti Bang Prasetya Nugraha, bisa hubungi kami di informasi yang tertera di kolom deskripsi atau mungkin akan ditampilkan oleh editor di samping layar ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga bermanfaat buat saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya. Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around, can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride.